Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Habib Faisal Fadli dengan NIM 175231143 dan teman saya Amin Majid Nugroho dengan NIM 175231105. Di sini kami akan mempresentasikan tugas semester dari mata kuliah pembelajaran mesin tentang naive Bayes classifier untuk memprediksi keputusan pembeli terhadap pembelian barang tertentu. Pada presentasi kali ini akan dibagi dua bagian, yaitu yang pertama bagian kasus, yaitu yang akan dijelaskan oleh saya, dan bagian kedua akan dijelaskan oleh teman saya Mas Amin, yaitu pemodelan. Baik, berikut adalah langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan kasus. Kasus yang digunakan merupakan dataset tentang customer behavior. Dataset ini diambil dari Kaggle. Dataset yang diambil adalah data customer behavior yang berasal dari sebuah toko. Pada dataset tersebut berisikan 400 data dengan 5 variabel, mulai dari user ID, gender, age, estimated salary, dan purchase. Pada kasus kali ini akan membuat model naive Bayes classifier untuk melakukan prediksi terhadap keputusan customer apakah akan membeli produk tertentu pada toko atau tidak, dengan melihat dari dua variabel, yaitu usia atau age dan penghasilan atau estimated salary. Dataset. Proses pertama setelah kita mendapat file dataset, tentu kita perlu membaca file dataset tersebut dan memasukkannya ke dalam variabel. Variabel yang digunakan yaitu variabel MyData. Setelah memasukkan ke dalam variabel MyData, tentu kita ingin melihat isinya menggunakan fungsi head. Setelah kita melihat isi dari dataset tersebut, kita juga ingin melihat ringkasan dari dataset tersebut. Nah, fungsi yang digunakan yaitu summary. Visualisasi data. Dari dataset tersebut kami akan mengambil dua kolom, yaitu kolom ketiga yaitu age dan kolom keempat yaitu estimated salary atau penghasilan. Dua kolom tersebut akan dimasukkan ke dalam kelas baru yaitu kelas behavior. Setelah memasukkan dua kolom tersebut ke dalam kelas behavior, maka selanjutnya melakukan plot dataset untuk melihat persebaran data dengan menggunakan tipe simbol solid PCH16. Sebaran yang akan ditampilkan adalah age dan estimated salary. Nah, setelah melihat persebaran data di atas, maka kami juga ingin melihat bagaimana relasi antar variabel yang digunakan. Di sini kami akan menggunakan fungsi pair. Kami akan menggunakan tiga kolom, yaitu kolom age, estimated salary, dan purchase. Setelah dilihat kembali, ternyata kolom yang kami pakai seperti age, estimated salary, dan purchase masih berupa data continuous. Dapat dilihat dari summary yang diberikan dari ketiga kolom tersebut masih memiliki nilai minimal, maksimal, median, dan lain-lain. Padahal data yang dibutuhkan adalah data discrete. Oleh sebab itu perlu dilakukan proses discretization, di mana merubah data continuous ke dalam kelompok kelas tertentu. Data tersebut akan dirubah menjadi bentuk faktor. Contohnya pada data usia akan dilakukan pengelompokan menjadi 3 kategori usia. Yang pertama, muda, mulai dari umur 18 sampai 25 tahun. Lalu dewasa mulai dari 26 sampai 45 tahun, dan tua mulai dari 46 sampai 60 tahun. Kemudian pada estimated salary juga akan dibagi menjadi 3 kelompok kelas penghasilan, yaitu 15.000 sampai 50.000 adalah kelompok rendah, 50.001 sampai 90.000 adalah kelompok menengah, dan 90.001 sampai 150.000 adalah kelompok tinggi.
Lalu yang terakhir, purchase juga akan dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, 0 artinya tidak membeli dan 1 artinya membeli. Lalu di sini kami juga akan melakukan cleaning data, di mana data dalam satu baris jika terdapat kekosongan maka akan dihapus. Kita dalam menghapus kekosongan data tersebut menggunakan fungsi na.omit. Setelah kita melakukan pengubahan data ke dalam bentuk faktor, maka langkah berikutnya yaitu melakukan visualisasi dari variabel-variabel inputan menggunakan fungsi bar plot, di mana dapat dilihat plot pertama yaitu dari purchase. Di sini dapat dilihat bahwa kelompok tidak beli lebih banyak daripada kelompok beli. Lalu plot dari age. Dapat dilihat kelompok dewasa memiliki frekuensi paling banyak daripada kelompok yang lain. Dan yang terakhir, plot dari estimated salary, di mana kelompok menengah lebih banyak daripada kelompok yang lainnya. Oke, baik. Setelah tadi dijelaskan oleh teman saya Mas Habib tentang datanya, tentang kasusnya, serta tentang visualisasi data, sekarang kita mau masuk ke pemodelan. Nah, tahap pertama yang ingin kita lakukan adalah membuat train set dan test set. Karena kita memakai R, jadi di sini ada library yang cukup bagus untuk membuat train set dan test set. Kita memakai library namanya Caret. Agar nanti tidak random dan ketika nanti dilakukan pengujian ada parameter yang sama, kita pakai set shifting 1, yaitu kita set sheet 1. Kemudian kita nanti akan menggunakan atau menyimpan pengujian kita, train kita dengan train index. Kemudian dengan fungsi create data partition, nanti variabel my data yang akan kita prediksikan purchase. Nah, kemudian sampel yang kita gunakan adalah 70% dari populasi. Jadi di sini ditulis 0,7. Kemudian itu nanti kita masukkan sebagai train my data, kemudian train. Nah, untuk tesnya berarti yang bukan masuk di bagian train. Oke, selanjutnya untuk memastikan apakah datanya sudah benar-benar 70%, kita nanti akan melihat dimensi dari train ataupun testnya tadi. Untuk yang pertama, untuk mengecek dimensi dari train, kita menggunakan fungsi namanya dim. Kita lihat trainnya, ternyata jumlahnya ada 281. Cukup tepat, walaupun menggunakan batas atas satu angka, jadi 280 itu kan 70% dari jumlah 400 data. Kemudian untuk yang test set itu tadi kan 30%, jadi jumlahnya ada 119. Selanjutnya, untuk melihat isi dari tabel purchase, kita gunakan fungsi print. Kita tampilkan isinya itu berapa sih probabilitas dari keduanya. Kita lihat di data train, probabilitasnya adalah yang 0 itu 180, kemudian yang 1 atau membeli ada 101. Kemudian di fungsi tesnya itu ada yang 0 77, yang 1 ada 42. Nah, setelah kita dapat train set sama test set, sekarang kita masuk ke memodelkan naive Bayes tersebut. Kita membuat prediksi dengan pemodelan naive Bayes untuk memprediksi purchase. Nanti di sini kita menggunakan library yang namanya E1071. Prediksi dari purchase tadi kita simpan pada variabel namanya variabel model naive, lalu kita uji dengan dua variabel, atau kita nanti dapatkan prediksi dengan dua variabel, yaitu variabel pertama adalah age atau usia, kemudian variabel kedua adalah estimate salary atau perkiraan gaji. Jadi nanti prediksinya didasarkan oleh dua variabel tersebut. Nah,
setelah kita punya model, kita kan udah punya model, namanya model naif 1. Terus kita mau lihat apa sih isinya model naif 1, ya udah kita tampilin, kita print model naif 1. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa di model naif 1 kita mendapatkan a priori probabilities atau probabilitas, ya biasa ini dikatakan di sini bahwa 64 sekian persen itu 0, berarti tidak membeli. Kemudian yang 1%, kemudian yang 1 maksud saya, atau yang membeli ada 0,3 atau 35 sekian persen. Itu untuk probabilitas biasa. Kemudian yang kedua ada probabilitas kondisional atau conditional probabilities. Jadi di sini adalah probabilitas yang menggunakan kondisi tertentu, karena tadi kan kita menggunakan dua kondisi, dua variabel yang kita gunakan, yaitu probabilitas apabila age dipengaruhi oleh age dan apabila dipengaruhi oleh estimate salary. Untuk yang pertama, cara membacanya seperti ini, Y given age. Jadi probabilitas customer itu 0 atau tidak membeli ketika dia masuk klaster atau kategori usia dewasa, muda, atau tua. Yang pertama, kita lihat dari Y given age untuk yang 0 atau yang tidak beli. Di situ 75% orang dewasa ternyata memutuskan untuk tidak membeli produk yang spesifik. Kemudian untuk 20% anak muda yang tadi usianya di bawah 25 tahun ternyata memutuskan untuk tidak membeli. Kemudian yang orang tua yang tadi usianya di atas 45 tahun, sangat kecil sekali untuk yang probabilitas untuk tidak membelinya, yaitu 0,04 atau 4%. Selanjutnya probabilitas apabila customer itu membeli dilihat dari kategori usia tadi. Yang pertama dari dewasa dulu. Kita lihat di sini bahwa probabilitas customer itu membeli apabila usianya dewasa adalah 0,4 atau 40%. Kemudian yang muda ini 0 atau enggak ada kemungkinan anak muda itu membeli spesifik produk atau produk tertentu. Kemudian yang tua malah sangat tinggi di sini, 0,57 atau 57. Kemudian ada variabel kedua atau kondisi kedua apabila customer itu kita lihat dari estimate salary atau perkiraan gajinya. Di sini kita tadi juga memasukkan estimate salary kepada ketiga kategori, yaitu menengah, rendah, tinggi. Artinya berpenghasilan rendah, berpenghasilan menengah, dan berpenghasilan tinggi. Sama cara bacanya, jadi apabila customer itu berpenghasilan menengah, yang tidak membeli itu 65%. Kemudian jika penghasilannya rendah, yang tidak membeli itu 29%. Kemudian yang penghasilannya tinggi, yang tidak membeli 0,05 atau 5%. Kemudian yang membeli, kita lihat dari penghasilannya, yang menengah itu 0,16 atau 16%. Kemudian jika berpenghasilan rendah, ini 0,29 atau 29%. Kemudian apabila berpenghasilan tinggi, kemungkinan untuk membeli spesifik produk ada 53% atau 0,53. Di sini agak unik karena ternyata yang berpenghasilan rendah itu punya keputusan untuk membeli spesifik produk lebih dari yang berpenghasilan menengah. Nah, itu tadi kita telah mendapatkan model dari naif Bayes yang kita buat. Kemudian kita setelah kita mempunyai model, kita akan mengaplikasikan model tersebut ke test set yang telah kita buat tadi. Jadi kita udah punya model, lalu kita aplikasikan ke test set. Nah, untuk membuat model prediksi, kita buat variabel baru namanya model naif 1 pred atau prediksi. Kemudian kita pakai fungsi yang sama, yaitu fungsi predict dengan naif, model naif. Lalu kita pakai datanya test set, maka kita tulis test itu. Oke ya, baik. Karena kita tadi telah memiliki namanya model naif prediksi, sekarang kita ingin menguji seberapa bagus model yang kita buat tadi.
Nah, untuk pengajian kali ini atau evaluasi kali ini kita menggunakan confusion matrix. Nanti kita langsung menggunakan fungsi yang disediakan oleh R saja, namanya confusion matrix. Kita evaluasi model naive prediksi kita tadi. Nah, setelah kita tampilkan dari confusion matrix ini ada statistik dan ada tabel begitu, yang di sini menyatakan ada reference dan ada prediction. Reference itu artinya data asli atau data yang sebenarnya. Kemudian prediction itu adalah hasil dari prediksi dari model yang kita buat tadi. Jadi kita akan baca secara begini. Di sini kita punya prediksi 0 dan prediksi 1. Di sana ada data asli 0 dan data asli 1. Kita dari model kita memprediksi 68 orang itu tidak membeli spesifik produk. 68 customer tidak membeli spesifik produk dan kenyataannya 68 tidak membeli spesifik produk. Kemudian kita prediksi, di prediksi ini juga ada yang meleset. Kita memprediksi ada 9 orang yang kita prediksi 0, nyatanya dia malah 1. Atau kita memprediksi tidak membeli, nyatanya customer itu termasuk yang membeli. Berarti ini meleset dari prediksi. Kemudian yang kedua dari prediksi yang membeli. Sekarang kita lihat, kita prediksi 1 atau kita prediksi membeli, ternyata 4 orang ini tidak membeli. Berarti ini prediksi yang kurang tepat atau yang keliru. Kemudian dari prediksi yang kita buat, kita memprediksi 38 orang membeli spesifik produk dan kenyataannya 38 orang membeli spesifik produk. Nah, dari data ini kan ada 2 nilai true positif dan true negatif. Nanti untuk akurasi itu ditentukan atau dilihat dari jumlah nilai true-nya dibagi dari kesemua datanya. Nah, di sini karena kita menggunakan fungsi dari confusion matrix, maka langsung dihitungkan. Akurasi dari model yang kita buat tadi adalah 0,8908 atau 89%. Nah, tadi kita telah melihat bahwa data yang dihasilkan atau pengujian yang dihasilkan ini mendapat akurasi 89% atau hampir 90% yang cukup tinggi. Jadi kami dapat menyimpulkan bahwa model yang dibuat ini cukup baik karena akurasinya cukup tinggi serta cukup sesuai untuk memprediksi dataset atau melakukan prediksi terhadap dataset yang tipe datanya seperti ini. Misalnya memprediksi customer behavior atau keputusan customer terhadap pembelian produk tertentu dilihat dari beberapa variabel. Kalau tadi kita mengambil 2 variabel, yaitu variabel S dan variabel estimate salary dengan tingkat akurasi 89%. Oke, itu tadi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.